Sobat SCYSI, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Eva. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di episode pertama SCYSI Talk, saluran podcast KSO SCYSI yang akan membahas seputar impor. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas terkait peran VPTI bagi pemerintah dan juga pelaku usaha. Nah, karena topiknya udah seru banget nih, tentunya kita akan mengundang narasumber yang kredibel di bidangnya. Untuk itu, kita mengundang Bapak Rohindra Mason selaku pimpinan KSO SCYSI. Selamat datang, Bapak. Ya, Eva, terima kasih. Saya sudah diundang. Siap, sama-sama, Hai, Pak. Sobat SCYSI. Semoga semuanya sehat. Amin. Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Nah, Pak, sebelum kita masuk nih ke pertanyaan yang utama, Ya. mumpung masih episode pertama juga nih, Pak. Nah, kayaknya saya dengar-dengar podcast ini tuh arahan dan gagasan langsung nih dari Bapak. Bapak boleh tolong ceritakan nggak apa sih tujuan dari podcast ini, Pak? Ya, betul sekali, Eva. Pertanyaannya, podcast memang kita rancang untuk melengkapi beberapa media sosial yang sudah dimiliki oleh KSO. Betul, Pak. Yaitu website, kemudian ada Instagram. Saat ini memang podcast ini lagi booming ya, Booming ya, Pak, anak-anak benar-benar. muda zaman sekarang Dengerinnya dengarnya podcast. podcast, bukan TV lagi gitu Iya, ya. betul, Pak. Nah, kita harapkan dengan media podcast ini substansi gagasan kita di bidang impor itu bisa tersampaikan kepada seluruh sobat SCYSI sehingga lebih mudah diterima. Artinya impor ini kan sesuatu yang dianggap berat kadang Iya, itu benar, Pak. penerimaannya dari masyarakat gitu kan. Benar, Pak. Nah, ini kita kemas seringan mungkin sehingga pesan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada Betul. seluruh sobat SCYSI. Setuju, Saya Pak. rasa itu ya. Setuju sih, Pak. Pasti Iya. nantinya Sobat SCYSI atau mungkin bahkan importir baru akan lebih mudah nih dapat informasi, lebih tergali rasa penasarannya ya, Pak. Iya. Dengan podcast mungkin bisa diulang gitu kan. Iya, benar, Pak. Kalau yang mau belajar tentang impor gitu kan, apapun itu bentuknya bisa ditonton ulang sehingga lebih mudah diresapi oleh seluruh sobat SCYSI. Saya rasa itu. Benar, Pak. Nah, makanya nih Sobat SCYSI, untuk podcast-podcast selanjutnya tentunya bakalan lebih banyak lagi topik-topik yang menarik seputar impor. Untuk itu jangan lupa subscribe YouTube KSO SCYSI di sini ya. Nah, Pak Mason, seperti yang kita tahu bersama nih Pak, KSO SCYSI itu kan bisnis utamanya VPTI nih Pak. Nah, Bapak bisa tolong jelasin nggak tentang apa sih itu VPTI, Pak? Ya. PPTI memang singkatan dari verifikasi atau penelusuran teknis impor. Ini merupakan salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Namun agar sobat SCYSI lebih memahami lagi apa itu PPTI, ada baiknya mungkin saya menjelaskan kenapa PPTI itu harus ada. Oh iya, gitu benar, ya. Pak. Artinya Betul, Pak. kan ini terkait dengan proses importasi. Impor merupakan salah satu sumber pertumbuhan daripada ekonomi gitu di dalam perhitungan produk domestik bruto. Dari sisi pengeluaran kita ketahui bahwa penghitungan produk domestik bruto yang merupakan pertumbuhan ekonomi ya, artinya sama dengan pertumbuhan ekonomi itu dari sisi pengeluaran nih, pengeluaran konsumsi, kemudian pengeluaran investasi, kemudian government spending, artinya pengeluaran pemerintah dan benar. net export. Net export sendiri merupakan ekspor dikurangi dengan impor. Nah, disinilah impor itu punya peranan penting dalam Siklus tadi itu ya, Pak? pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, artinya impor itu kita harus tahu kenapa tidak selalu negatif gitu ya. Konotasinya ya, Pak. Iya, Benar-benar. impor bisa jadi positif ataupun negatif gitu kan. Tapi yang berkembang biasanya impor adalah Negatifnya terus, gitu kan. Sementara sebenarnya bisa dibawa ke ranah positif karena impor ini tadi saya jelaskan di depan adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Benar, gitu ya. benar, Pak. Suatu negara itu memang melakukan impor tentu dengan beberapa tujuan gitu kan. Iya, Pak. Tujuannya apa? Tujuan impor yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang yang memang 100% belum bisa dipenuhi, diproduksi di dalam negeri, di negara tersebut. Kemudian yang kedua,
Bisa jadi dia ingin memenuhi kebutuhan yang baru separuh bisa dipenuhi di dalam negeri, atau yang memang sedikit ya, artinya hanya untuk menjaga keseimbangan antara supply, sisi penawaran dan sisi permintaan untuk produk tersebut di dalam negeri. Nah, kalau begitu Pak, kalau misalnya ada 3 tujuan nih Pak dari impor itu, memangnya apa aja sih Pak kategori dari barang yang diimpor itu Pak? Barang yang diimpor itu ada 3 macam produk sebenarnya. Yang pertama adalah barang yang kategorinya adalah barang modal. Barang modal, itu Pak. Mesin, peralatan, ya gitu kan. Buat usaha lah ya bisa Pak jadi ya. barang modal tidak baru itu adalah bentuknya barang modal. Yang pasti gitu, untuk usaha gitu ya Pak. Untuk usaha. Yang kedua adalah barang yang digunakan untuk bahan baku, gitu ya, bahan baku yang belum bisa diproduksi di dalam negeri ataupun memang tidak ada di dalam negeri, dan Pak. Itu menjadi bisa diolah, tentu akan memberikan efek penambahan nilai gitu. Penambahan nilai, added value di dalam negeri. Ini juga bisa menyerap tenaga kerja, Pak. Meningkatkan pendapatan masyarakat tentunya yang bekerja di sektor tersebut. Yang ketiga adalah barang konsumsi, barang produk akhir yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat, gitu ya. Ada 3 hal jadinya. Yang pertama barang modal, yang kedua bahan baku, dan yang ketiga adalah barang konsumsi, produk akhir. Nah, dari 3 barang ini tuh yang wajib diatur impornya tuh yang mana ya Pak? Nah, dari ketiga produk yang saya sebutkan tadi, ini yang paling utama diatur, diberikan pengaturan dalam kebijakan impor gitu ya. Ya, itu adalah produk akhir. Artinya produk konsumsi. Produk konsumsi tadi ya Pak, yang ketiga ya Pak ya. Karena apalagi produk konsumsi yang memang sudah ada produsennya di dalam negeri. Ini yang harus diberikan. Pemerintah harusnya pro kepada industri dalam negeri, sehingga Pak. Perlu dilindungi sehingga bisa tumbuh dan berkembang di dalam negeri, yang akan memberikan added value untuk penambahan tenaga kerja, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi supaya barang impor ini jangan sampai bersaing gitu ya Pak dengan barang konsumsi yang sudah bisa kita produksi sendiri. Betul gitu ya Pak. Betul sekali ya Pak. Ya, oleh karena itu mungkin pemerintah harus hati-hati gitu ya, mungkin dalam menerapkan instrumen kebijakan perdagangan luar negeri yang tadi di awal pertanyakan itu, PPTI, ya kan? PPTI adalah verifikasi atau penelusuran teknis impor, dan ini sudah dilakukan sejak tahun 2002 untuk produk baja cana lantaian. Di tahun itu pemerintah pertama kalinya menerapkan laporan surveyor untuk produk barang tersebut. Berarti di November tahun 2002 ya Pak? Tahun 2002. Nah, tadi itu kan Bapak udah menjelaskan ya dampak positif dari impor. Nah, kalau dampak negatifnya tuh apa aja ya Pak? Ya, impor ini memang selain memberikan dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, kalau barang yang diimpor itu secara berlebihan, tentu akan menurunkan daya saing dari produk lokal yang sejenis. Kemudian barang yang diimpor tidak terkendali jumlahnya, ini juga akan mengganggu stabilitas pasar di dalam negeri, dalam hal ini keseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawarannya. Kan harusnya ada equilibrium gitu kan. Kemudian yang ketiga, barang yang diimpor ini akan merugikan atau membahayakan jika tidak diawasi secara baik gitu ya, dalam hal K3LM gitu ya. Apa tahu mungkin ya, K3LM itu membahayakan konsumen, kesehatannya, keamanan, lingkungan hidup, dan moral masyarakat. Dan yang terakhir, barang yang diimpor ini secara tidak benar, artinya dari sisi kualitas, kemudian kode HS-nya tidak benar, ini juga akan merugikan negara karena terkait dengan penerimaan negara, dalam hal ini adalah biaya masuk ya, pajak, kurang lebih seperti itu sehingga kita harapkan hal-hal ini tidak terjadi ya, sehingga persaingan dagang itu terjadi secara fair, kurang lebih itu. Dan karena ada dampak negatif gitu ya, pemerintah juga harus meminimalisasi dampak negatif ini. Salah satu yang sejak tahun 2002 dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini Diimpor, yaitu adanya instrumen verifikasi atau penelusuran teknis impor yang produk akhirnya adalah laporan surveyor. Nah Pak, sebenarnya nih di dalam VPTI sendiri itu kegiatannya tuh seperti apa ya Pak?
PPTI ini ada dua kegiatan utamanya ya Pak. Yang pertama adalah verifikasi administrasi dan yang kedua adalah verifikasi teknis. Verifikasi administrasi ini untuk memastikan kegiatannya ya terkait dengan pemeriksaan administrasi untuk memastikan bahwa seluruh dokumen perizinan impor, kemudian perizinan usaha dari si importir itu sudah terpenuhi sebelum kita melakukan verifikasi lapangan gitu kan. Verifikasi teknis itu untuk memastikan bahwa seluruh barang yang akan diimpor terkait jumlahnya, kemudian jenisnya, karena di PI juga ada pelabuhan muat di mana gitu kan, itu harus dipastikan. Kita melakukan pemeriksaan secara teknis gitu ya Pak di lapangan gitu ya, agar semua memenuhi artinya comply terhadap perizinan impor yang diberikan oleh Kementerian Benar, Perdagangan. harus sesuai semua ya Pak? Ya, sebelum barang masuk, jadi seluruh barang itu sudah comply terhadap perizinan impor. Nah, kalau itu kan tadi gambaran umumnya nih Pak. Nah, kalau sebenarnya urutan proses dari importir awal mengajukan VPT ini Pak sampai nanti udah keluar LS-nya gitu apa ya Pak? Oh ya, secara proses gitu ya Pak, kita di KSO membagi 3 kegiatan utama, artinya 3 subproses. Subproses yang pertama adalah pra-verifikasi, kemudian verifikasi lapangan, verifikasi fisik di lapangan, dan yang ketiga adalah pasca verifikasi. Nah, yang pra-verifikasi tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pemastian gitu ya, mulai importir mengajukan PR gitu ya istilahnya, adalah permintaan untuk dilakukan verifikasi sampai dengan artinya titik sebelum verifikasi dilakukan, udah ada konfirmasi dari eksportir di luar negeri, kita lakukan, kita apa namanya, kita itu adalah proses pra-verifikasi, pemastian seluruh dokumentasinya, seluruh persyaratan terpenuhi, baru kita lakukan verifikasi di lapangan. Verifikasi fisik di lapangan ini bisa di luar negeri dan bisa juga di dalam negeri kalau memang untuk produk-produk tertentu ya yang diberikan perizinan untuk dilakukan di PLB. Sebagian besar ya, memang pemeriksaan dilakukan di luar negeri. Verifikasi fisik di lapangannya di luar negeri. Dan yang ketiga adalah pasca verifikasi. Nah, di sini kita melakukan proses apa namanya, menerbitkan draft LS dari kantor inspeksi di luar negeri, kemudian diolah di dalam negeri untuk lebih lanjut diproses dan disesuaikan dengan dokumen final sebelum diterbitkan laporan surveyor. Oh begitu Pak. Nah, dari 3 proses ini Pak yang sudah Bapak sampaikan itu, ada nggak sih Pak proses yang paling penting gitu? Oh iya, dari 3 proses yang saya sampaikan, subproses 1 adalah pra-verifikasi, kemudian verifikasi di lapangan, dan yang terakhir adalah pasca verifikasi. Yang nomor 2 inilah yang mungkin kita perlu underline, yang artinya verifikasi fisik di lapangan. Karena rohnya atau marwahnya PPTI ini sebenarnya ada di sini. Oleh karena itu, seluruh surveyor, atau siapapun surveyor ya, artinya kita dalam hal ini yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan, harus melakukan inspeksi fisik di lapangan tatkala apa namanya, PPTI dilakukan sebelum laporan supaya diterbitkan. Karena tanpa itu kita tidak mendapatkan data yang sebenarnya yang ada di lapangan. Saya rasa itu Pak, sebagai surveyor BUMN, kita adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan instrumen ini agar instrumen ini tepat sasaran gitu ya, artinya kebijakan ini tepat sasaran sesuai yang diharapkan oleh Kementerian Perdagangan. Yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kan memang ada 3 sasaran dari PPTI ini. Yang pertama adalah ke pelaku usaha, kemudian pemerintah, dan pelaku usaha ada 2, ada dari sisi produsen dan ada dari sisi konsumen. Kan artinya punya sasaran yang ketiga-tiganya harus terpenuhi. Dan ya, itu Pak. Artinya surveyor pelaksananya ya harus patuh, harus comply dengan peraturan amanah yang ada di dalam peraturan Menteri Perdagangan ataupun keputusan Menteri Perdagangan yang menunjuk surveyor tersebut sebagai surveyor pelaksana PPTI. Begitu Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak udah jelasin detail banget nih soal impor, soal PPTI. Terus saya juga udah dapat gambar nih, ternyata PPTI itu perannya penting banget ya Pak, bahkan untuk negara juga. Nah,
sebenarnya manfaat VPT ini tuh yang siapa aja sih Pak yang merasakan itu dan apa aja gitu manfaatnya? Oke, ya Pak, betul sekali bahwa PPT ini merupakan instrumen yang sangat penting bagi pemerintah ya. Ada tiga sebenarnya, bukan hanya pemerintah yang merasakan manfaat dari PPT ini. Yang pertama ada tiga, kalau saya bagi. Yang pertama dari sisi konsumen, kemudian dari sisi pelaku usaha, dan dari sisi pemerintah. Kita urai satu-satu ya. Siapa? Yang pertama adalah dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen ini dengan adanya PPTI gitu ya Pak, bahwa kita memastikan bahwa terjadi perlindungan terhadap konsumen dari dampak negatif produk impor yang tadi di awal saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa konsumen juga terlindungi dari K3LM dari sisi artinya kesehatan kemudian keamanan, lingkungan dan moral masyarakat, tergantung produk yang diimpor apa gitu ya. Sementara dari sisi pemerintah ini memastikan bahwa barang yang diimpor itu sudah comply, ya kan, dan sudah comply sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah, gitu ya. Dan yang kedua dari sisi pemerintah nih, yang kedua adalah untuk mendapatkan data impor yang akurat, cepat, gitu ya, cepat dan akurat, dan data ini penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan lebih lanjut tentunya untuk mengambil kebijakan dalam secara cepat, gitu ya. Sementara dari sisi pelaku usaha, ini kan ada produsen, gitu kan, ada APU, ada APP kan ya. Ada APU adalah importir umum, kemudian APP adalah importir yang produsen. Dia ada investasi di dalam importir produsen ini. Nah, dari sisi pelaku usaha, yang pertama adalah mencegah penurunan daya saing produk lokal. Artinya ada yang terlindungi di dalam hal ini untuk barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri sehingga dia bisa bersaing dengan ya, Pak, di secara pasaran. fair, gitu kan, secara apa namanya, lebih adil. Iya, lebih adil. Sementara dari sisi importer, si surveyor pelaksana itu menjadi perwakilan daripada importir untuk melihat barangnya di luar negeri, yang dia beli ada di luar negeri, dilihat oleh si surveyor untuk memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan pesanan, gitu kan, sehingga mengurangi contohnya terjadi reekspor, itu juga resiko kan, resiko bagi si importir, sehingga barangnya sesuai dengan pesanan dan sesuai dengan regulasi yang diatur, yang diberikan kepada mereka, artinya perizinan yang diberikan kepada mereka, sehingga usaha mereka bisa sustain, gitu kan, aman, comply terhadap aturan pemerintah, sehingga bisa berusaha dengan aman, nyaman di Indonesia. Nah Pak, yang seperti yang sudah Bapak mention nih dari tadi, bahwa VPT ini kan nanti dilakukannya oleh surveyor. Berarti kan peran surveyor itu penting sekali nih Pak. Nah, KSOSCI sendiri sebagai surveyor BUMN apa aja sih Pak keunggulannya? Ini sepertinya pertanyaan ini nih, seneng nih ya, saya Pak. pertanyaan ini. Jadi gini Pak, KSOSCI yang berdiri tahun 2002 ya, ya Sobat SCIS ini. Jadi kita berdiri tahun 2002, dimulai dengan produk besi baja channel lantaian, gitu ya. Artinya kita sudah pengalaman kurang lebih 22 tahun ya. Ya hampir 22 tahun. Saat ini tagline kita adalah profesional, kemudian integrated dan connecting, yang ada di layar TV ya Pak. Bisa dilihat tuh, Pak. Bapak bisa lihat di bahwa sini itu nih. Apa namanya, tagline kita, profesional, connecting dan integrated. Gitu kan. Itu tagline ini kita bangun sesuai dengan kondisi nyatanya yang ada di KSO. Sesuai dengan keunggulan-keunggulan KSO ya Pak. Yang kita miliki. Yang pertama keunggulannya, yang pertama adalah tadi saya sampaikan kita sejak tahun 2002 ya. 2002 artinya kurang lebih 21 tahun kita beroperasi. Saat ini komoditi yang kita tangani hampir lebih kurang kalau tidak salah 36 komoditi. Gitu kan. Lebih kurang itu 36 komoditi yang sudah diberikan kepercayaan oleh Kementerian Perdagangan, dengan segala pengalaman kita yang panjang itu pengalamannya gitu Pak. Kan. Kemudian kita bisa menangani pekerjaan ini dengan baik, tentunya tetap amanah sesuai dengan apa namanya penugasan pemerintah. Acuan kita adalah
peraturan Menteri Perdagangan. Kemudian saat ini KSO SCISI punya dalam pelaksanaan kegiatan punya 7 cabang luar negeri ya, yang tersebar di 7 negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang pertama ada di Malaysia, kemudian ada di Singapura, kemudian kita ada di Vietnam dan Thailand. Sementara di Asia Timur kita punya di Korea Selatan, kemudian ada di Hong Kong dan ada di Cina. Cina kita ada di Shenzhen. Selain 7 cabang ini, kita beroperasi dalam pelaksanaannya didukung 9 afiliasi global, gitu kan, yang sudah seluruhnya 9 afiliasi ini sudah terakreditasi 17020. Nah, KSO sendiri, Pak, kita juga sudah terakreditasi 17020, baik Sukopindonya ataupun PT Surveyor Indonesia. Selain itu ada lagi, Pak. Apa itu, Pak? Yaitu kita sudah tersertifikasi sistem manajemen mutu dari lembaga sertifikasi yaitu ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu, dan yang kedua adalah ISO 27001 tentang sistem keamanan informasi. Jadi dengan sistem dengan ISO 17020, 9001 dan 27001 kita memastikan bahwa seluruh importir yang bertransaksi di kita, kita jamin keamanannya. Aman, nyaman, dan terpercaya pastinya ya, Pak. Jadi profesional, connecting, dan integrated. Wow, luar biasa. Kalau misalnya integrated nih, Pak, KSO SCISI itu bisa diakses itu dari mana aja ya, Pak? KSO SCISI itu kita ada di website, bisa dilihat, kemudian kita bisa di Instagram juga tadi ya, yang awal Bapak bilang ya. Instagram, kemudian bisa dilihat, bisa teman-teman sobat SCISI ya, importir bisa telepon di call center kita, ya ada nomornya di website, bisa dilihat di situ. Saya dengar-dengar juga ada aplikasi nih, Pak, aplikasi My KSO SCISI. Wow, udah ada aplikasi juga. Teman-teman importir bisa melihat progres daripada proses yang mereka lakukan. Artinya akses ke kita makin mudah ya, Pak ya. Kita memberikan kemudahan semudah-mudahnya, tapi tetap aman. Aman, pastinya. Aman, nyaman, dan terpercaya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Mason. Ini sudah memberikan kita gambaran, bahkan sebenarnya kayak importir baru yang belum tahu apa-apa nih, dengan dengar podcast ini aja itu bisa langsung tahu gitu, bisa langsung dapat gambaran tentang impor, tentang VPTI, sampai juga keunggulan KSO. Jadi jangan lupa pakai KSO ya, Pak. Iya dong, pasti. KSO aman, nyaman, terpercaya. Siap. Terima kasih banyak Bapak Mason. Nah, itu dia tadi Sobat SCISI, obrolan singkat kita tapi padat informasinya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe YouTube KSO SCISI untuk episode-episode SCISI Talk selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam ID Survei.